Waalaikumsalam. Masuk, Dit. Nah, ini manggil saya ya? Iya, silahkan duduk. Ya, Mem, ada apa? Kita, Bu Riri mendapat laporan bahwa kamu mengolok-olok Ferdi dengan nama panggilan nama orang tuanya. Betulkah itu? Iya, Bu, abisnya Ferdi sih ngolong-ngolong saya duluan dengan panggilan orang tua. Ya udah, saya bales, Bu. Oh, begitu ya. Pasti kamu marah dan kesal. Ibu juga pasti marah dan kesal jika orang tua ibu diolok-olok. Terus pada waktu itu kamu melakukan apa? Ya saya balas, Bu, olok-olokannya. Kan dia nyolong ya, ayah saya duluan. Ya udah, saya jemput juga ya dia, Bu. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan hal itu karena alasan tertentu. Iya, Bu, kan orang tua saya dihina-hina. Terus ya masa saya diem aja, Bu? Kan orang tua orang yang sudah merawat kita, terus juga sayang sama kita. Masa orang tua saya diolok-olok saya diem aja, Bu? Ya udah, saya bela diri lah, Bu. Ya, wajarlah sebagai anak yang berbakti pada orang tua pasti akan marah jika orang tuanya diolok-olok. Tapi kamu membalas olok-olokannya saja kan? Tidak melakukan yang lebih dari itu? Enggak, Bu, saya enggak ngelakuin hal-hal yang lain. Soalnya saya masih sabar, Bu. Coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membalas olokan Ferdi di kelas. Tindakan kamu kira-kira sesuai enggak dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Sebenarnya enggak sih, Bu. Soalnya kan orang tua harus kita hormati ya, Bu. Dan orang tua itu kan orang yang sangat berjasa di hidup kita. Harusnya saya nggak usah balas olok-olokannya sih, Bu. Cukup mungkin ngasih tahu Ferdi aja atau negur Ferdinya aja. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin, Bu. Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai dan menghormati orang lain. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Iya, Bu, harusnya saya bisa lebih sabar, lebih nahan emosi, dan nggak langsung balas olok-olokannya Ferdi, Bu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa? Saya jadi orang pastinya lebih bertanggung jawab, lebih bisa mengendalikan emosi saya, terus juga mungkin lebih bisa sabar kalau misalnya ada orang yang mengganggu saya atau menghina orang tua saya. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang sabar, bertanggung jawab, menghormati dan menghargai orang lain serta bijaksana? Pastinya rasanya nyaman dan tenang, Bu, karena kan ya kita jadi lebih bisa menahan emosi, pastinya lebih sabar, jadi lebih tenang. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Saya ingin meminta maaf ke Ferdi, Bu, terus juga nggak mau ngulangin kesalahan saya lagi. Oke. Menurut saya, cara pemecahkan masalah yang dilakukan Mem ini dengan cara restitusi menjadikan saya pribadi yang lebih merdeka untuk diri saya sendiri, tidak mengganggu kemerdekaan orang lain, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menjadi pribadi yang lebih disiplin, sabar, dan juga pemecahan masalah dengan cara restitusi menurut saya sangat efektif dan bisa menemukan titik kesalahan saya di mana, karena kita berdialog dengan satu sama lain, dengan guru dan siswa, dan menemukan kesalahan yang saya perbuat dan memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih. Break 'em apart.
Oh iya, masuk Dita. Silakan duduk. Mencari saya, Mem. Iya. Ada apa, Mem? Dita, Bu Rini mendapat laporan bahwa kamu seringkali keluar kelas saat jam pelajaran. Betulkah itu? Iya, Bu, itu betul. Oh begitu ya. Pasti kamu melakukan hal itu karena alasan tertentu. Tapi saya panik, pusing, lemas, dada saya berdegup kencang. Saya tidak suka pada keramaian, Bu. Jadi saya harus keluar kelas untuk menenangkan diri. Ya wajarlah kamu suka keluar kelas kalau begitu. Jika ibu mengalami hal tersebut, pasti ibu melakukan hal yang sama. Terus, ketika kamu keluar kelas, apa yang kamu lakukan? Ya, saya jalan-jalan keliling sekolah, Bu. Untung kamu masih jalan-jalan saja. Bisa saja kamu jalan ke kantin atau melakukan hal yang lebih parah. Tapi kamu tidak melakukannya. Tidaklah, Bu. Saya keluar kelas untuk menghilangkan rasa cemas dan menghirup udara segar. Menurut keyakinan dan prinsip Edita, hal tersebut baik dan boleh dilakukan tidak jika meninggalkan kelas dan ketinggalan pelajaran? Menurut saya tidak baik, Bu. Cuman itu cara yang ampuh untuk menghilangkan rasa cemas dalam diri saya. Kalau saya tidak melakukan hal tersebut, tangan saya akan berkeringat, jantung saya akan berdegup kencang, dan bisa menyakiti diri sendiri, Bu. Berapa lama biasanya kamu setiap kali melakukan hal itu? Ya, sampai sesak nafas saya hilang, Bu, dan merasa diri saya aman. Berarti bisa sampai meninggalkan seluruh jam pelajaran. Apakah kamu tidak merasa rugi ketinggalan pelajaran? Ya, tentu saja rugi, Bu. Kalau begitu, menurut Edita, ada tidak solusi dari masalah selain meninggalkan seluruh jam pelajaran? Atau ada cara lain enggak untuk menyelesaikan masalah itu? Bernyanyi dan mendengarkan musik. Kalau begitu, Edita bisa untuk tidak meninggalkan kelas dengan membawa HP dan menggunakan headset untuk menenangkan diri dan tidak keluar kelas. Namun, apakah hal itu tidak mengganggu keyakinan kelas teman yang lain? Ya, tentu saja masih tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan masih ada ketidaknyamanan di sana. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mungkin kamu bisa mencoba melakukan dialog dengan diri sendiri, menjadikan diri dalam kondisi alfa, menenangkan diri, berkompromi dengan diri sendiri, menerima dirimu apa adanya, bahkan kalau perlu melakukan fisioterapi. Ibu akan membantumu, Edita, keluar dari masalah ini. Tetapi yang paling bisa menerima dan merubah diri sendiri selaku manajer untuk diri sendiri adalah dirimu. Bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk sosial, hidup bersosial dengan orang lain. Manusia tetap harus bisa menyesuaikan diri dan menerima keadaan lingkungan sekitarnya. Bagaimana menurutmu? Memang benar itu, Bu. Baiklah, Bu, saya coba untuk memperbaiki dan mencoba untuk menenangkan diri dan berkompromi dengan diri sendiri bahwa tak seorang pun sempurna di dunia ini. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bersosial dengan orang lain, menerima lingkungan sekitarnya. Saya mencoba untuk fisioterapi, Bu, mohon bantuannya. Baiklah Edita, kita akan mencari jalan terbaik. Bersama-sama kita coba melakukan fisioterapi untukmu ya. Ibu sayang sama Edita. Kamu anaknya pandai, cerdas, tegas, dan dapat memimpin temanmu yang lain. Aktif dalam keorganisasian OSIS dan itu sudah membantu masalahmu, walau masih sedikit. Kamu banyak menginspirasi temanmu yang lain loh. Ikhlaskan dan terima dirimu apa adanya. Dan jujurlah pada dirimu sendiri ya. Terima kasih, Bu, sudah mensupport saya. Menurut saya, kegiatan restitusi yang dilakukan oleh Mem Rini kemarin membuat diri saya menjadi
pribadi yang merdeka dan tidak mengganggu kemerdekaan orang lain, membuat pribadi saya menjadi pribadi yang memimpin dirinya sendiri, yang memanajer dirinya sendiri, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Terima kasih Mama ini untuk bantuannya yang kemarin, semoga menjadi lebih baik lagi.